Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andisel Wibowo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini di hadapan pemirsa ada sebuah TV merek Samsung. Dan TV ini tipenya bisa kita lihat di belakang, tapi sebelum kita lihat tipenya, kita mau lihat dulu kerusakan TV ini apa pemirsa, karena yang punya nggak jelasin rusaknya seperti apa. Jadi katanya disuruh ngecek dulu, jadi saya mau cek, saya mau colokin ke arus listrik 220 volt stekernya. Udah. Ternyata TV-nya nggak standby sama sekali pemirsa. Tapi saya mau coba cek dulu. Saya mau cek dulu, hidup nggak ya? Di sini nggak ada kelihatan lampu indikator yang klip-klip sama sekali. Jadi kayaknya saya harus bongkar dulu deh TV-nya. Sekarang kita lihat dari belakang dan tipe TV ini adalah LA32B350F1. Dan deskripsi kerusakan dari TV ini adalah mati total pemirsa. Gimana cara memperbaiki TV Samsung LA32B350F1 ini yang mati total? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sekarang saya ambil avometer analog, saya pakai skala kali 1 atau X1, kemudian saya tempelin prof positif dan prof negatif. Nanti lampu continuity akan nyala dan jarum akan bergerak ke sebelah kanan. Tuh, nyala ya. Sekarang yang pertama saya lakuin adalah cek kabel steker. Kita harus pastikan dulu arus listrik masuk ke dalam TV ini. Kalau nggak masuk arus listriknya berarti jelas nggak bisa hidup ya. Jadi kita pakai cara yang paling simpel dulu. Ini adalah kabel L atau ini kabel N, ini kabel L. Ada tulisannya di sini. Yang ini ada ground, yang ini adalah ground ya. Terus yang tengah ini adalah ground, kemudian yang ini adalah N karena ada tulisannya di sini. Saya colokin probe N, sekarang saya cek ke N. Lampu continuity di avometer saya hidup. Bisa lihat ya. Lampu continuity-nya hidup. Kemudian saya pindahin ke L. Kita lihat di lampu continuity hidup juga. Berarti arus listrik bisa masuk ke dalam sini pemirsa. Terus kenapa kok TV-nya tiba-tiba nggak bisa hidup? Kita harus buka dulu TV-nya. Yang jelas saya harus buka dulu beberapa skrup yang ada di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sekitar 13 skrup ya pemirsa. 14. Nanti kalau ada lebih dan kurangnya saya kasih tahu lagi ke pemirsa. Setelah saya buka seluruh skrupnya, terus cover belakang saya lepas, saya bakal balik lagi ke pemirsa. Terus penampakan setelah dibuka seperti ini pemirsa. Di sini adalah blok power supply, di sini adalah blok untuk mesin TV-nya. Dan listrik dari arus listrik 220 volt harusnya masuk ke sini dulu, kemudian dikeluarkan, disesuaikan listriknya dengan keperluan. Melalui kabel ini disalurkan ke mesin TV ya, seperti ini. Dan untuk pengecekan pertama kali berarti harus dilakukan di power supply. Saya mau cek dulu komponen mana kira-kira yang rusak. Ternyata benar, setelah saya cek satu persatu komponennya, saya curiga sama sekring. Ini ada satu sekring, kemudian di sini ada satu sekring lagi. Di sini pemirsa tepatnya. Nah, waktu saya cek pakai avometer kayaknya ada yang janggal. Yang di sini normal, tapi yang di sini kok kayaknya putus. Begitu saya cabut, saya cek ternyata sekringnya memang putus ya. Berarti udah ketahuan bahwasanya sekringnya putus. Tapi karena sekringnya putus, biasanya kita nggak bisa langsung ganti sekringnya pemirsa, karena ada komponen lain setelah sekring yang rusak. Setelah arus listrik itu melewati sekring, dia akan bertemu sama sebuah komponen, dan komponen itu rusak gitu. Karena komponen itu rusak, akhirnya sekringnya putus. Seperti itulah ceritanya. Jadi kalau cuma mengganti sekring aja biasanya nggak sembuh total sih, tapi kita harus mengganti juga
komponen yang rusak itu. Tapi komponen yang rusak itu kira-kira apa ya? Bisa jadi MOSFET atau IC regulator. MOSFET yang ada di power supply ini bisa jadi yang saya tunjuk ini, bisa jadi yang ini juga. Bisa jadi yang ini juga, ya. Jadi saya mau cek dulu komponennya yang rusak itu mana, terus coba saya lepas, saya cek, dan saya akan putuskan diganti atau tidak. Tapi sebelum itu saya mau tunjukin ke pemirsa bahwasanya sikringnya memang putus. Lihat di jarum avometer saya pemirsa, lihat ya, tuh lampu continuity hidup, terus ini adalah sikring yang saya lepas tadi, yang saya curigai rusak. Tuh saya ukur ya, tuh sikringnya putus kan. Ini harus diganti dulu nih supaya arus listrik bisa bekerja di dalam rangkaian elektronik. Sikring ini ukurannya adalah 2 ampere. Fokus ya, fokus. Sikring ini adalah berukuran 2 ampere, 250 volt. Pas PCB-nya udah saya balik, saya bisa tahu letak sikringnya ada di mana. Letak sikringnya tuh ada di sebelah sini, FM802S kodenya. Nah, dari sikring ini dimasukin lah ke rangkaian selanjutnya pemirsa. Ini dari kumparan, dari lilitan, dari bagian primer disambungin ke, maksudnya dari arus listrik tegangan tinggi, bukan tegangan tinggi, arus listrik rumah 220 volt dimasukin ke rangkaian melalui sikring ini, dan sikringnya putus. Sekarang sikringnya putus. Pertanyaannya, kualitas sikringnya jelek atau memang ada rangkaian yang rusak? Kenapa sikring putus? Sikring putus terjadi karena adanya lonjakan arus dari rangkaian itu. Ampere dari sikring itu adalah sebesar 2 ampere. Jadi kalau misalnya sikring ini dilewati arus listrik sebesar 2,5 ampere atau 3 ampere, dia akan putus. Akhirnya dia bisa mengamankan rangkaian yang selebihnya, rangkaian listrik selanjutnya setelah sikring itu pemirsa. Dan bisa jadi letak kerusakannya setelah sikring atau sebelum sikring gitu ya. Saya mau cek satu persatu dulu komponennya, kira-kira elko atau ada dioda yang bocor atau IC yang rusak. Nanti kalau misalnya udah ketahuan, saya bakal tunjukin ke pemirsa. Tapi sebelum itu ya, saya juga cek di sini ada yang sedikit aneh. Dari tampilan PCB-nya ini sepertinya udah pernah korslet. Ini. Ini adalah semuanya bagian ground. Ini, terus ini, mana lagi? Ini seperti pernah nempel ke body, terus dia short pemirsa. Mungkin karena lembab, atau mungkin karena kualitas dari PCB-nya sendiri. Saya akan cari tahu lebih lanjut. Pemirsa, saya udah ngelepas 2 buah dioda, dan dioda ini sebelumnya saya curigai rusak. Ternyata waktu saya lepas dan saya ukur, ternyata diodanya masih bagus. Berkode DM802. Pemirsa bisa lihat di avometer saya ya. Kalau memang diodanya rusak, dia bakal nyala. Tapi enggak, ternyata nggak nyala lampu continuity di avometer saya pemirsa. Sekarang saya balik, dan lampu continuity akan nyala. Berarti buktinya dioda nggak rusak. Tuh, karena mengukur dioda itu gampang banget, yaitu diukur bolak-balik. Kalau misalnya dua-duanya putus atau dua-duanya nyala, itu rusak. Sekarang satu lagi ya, tuh nyala kan. Nih.
pemirsa bisa lihat di jarum avometer saya nyala. Kemudian saya balik, saya balik, dan ternyata enggak nyala, berarti dua-duanya masih bagus dua-duanya. Tapi pemirsa, saya ngelihat ada yang janggal di IC ini. Tuh, IC-nya kayak pernah bekas kebakar ini di kaki IC. Kaki nomor berapa nih ya? Nomor 4 sama 3. Ini kayak bekas meledak, bekas korslet ini pemirsa. Dia ada bekas gosong. Tuh, ada bekas gosong. Dan kakinya udah agak-agak compes. Kayaknya di sini nih penyebab kerusakannya di IC ini pemirsa. Dan IC ini tipenya adalah ICE 3B R0665J H0951. Antara yang tengah sama yang atas. Biasanya sih yang atas, yang 3BR0665. IC-nya rusak ini. Gini deh, saya mau coba pakai Sikring 2 ampere dulu. Saya pasang, kalau misalnya sembuh berarti IC-nya nggak rusak. Tapi kalau misalnya saya udah pasang Sikring dan TV-nya nggak hidup atau malah korslet, berarti IC ini memang harus diganti. Kalau memang IC ini nggak ada, kita bisa kanibalin ke mesin-mesin TV Samsung yang lain ya pemirsa. Kalau misalnya nggak ada, berarti kita harus ganti satu papan seperti ini. Ini harganya berapa ya? Sekitar 600 sampai 800 ribuan nih kayaknya. 600 ribuan sih kayaknya. Pemirsa, saya udah pergi ke toko elektronik dan beli komponen yang namanya fuse 2 ampere 250 volt. Sekarang saya mau tunjukin ke pemirsa pakai avometer analog, pakai skala kali 1 atau X1, lampu continuity waktu saya tempelin probe positif dan negatifnya hidup ya, lampu continuity-nya. Sekarang kita lihat, tuh nyala ya lampu continuity-nya, dan Sikring ini masih bagus. Sikring yang rusak warnanya putih susu. Ini bukan pakai kaca, pakai apa ya? Kaca kayaknya, cuman warnanya putih. Kalau yang baru saya beli warnanya bening. Soalnya jarang warna putih ini ada dijual di toko komponen pemirsa. Jadi Sikring ini letaknya di sini. Nah, sekarang udah saya pasang Sikring yang baru 2 ampere. Sekarang saya mau pasang skrupnya supaya groundnya nempel ke body. Ini harus dipasang. Pemirsa, kabel steker udah saya pasang dan skrup-skrupnya udah saya pasang semua, udah pasang rapat. Terus lampu lighting saya matikan dulu ya. Sekarang saya mau colokin ke arus listrik 220 volt stekernya. Kita mau lihat kira-kira gimana hasilnya. Moga-moga aja nggak ada yang meletus. Bismillah. Wah, ternyata putus pemirsa. Dan IC-nya harus diganti ternyata. Saya nyalain dulu lighting saya. Kelihatan ya tadi ya, gitu, putus. Ternyata IC itu harus diganti. Saya mau ke toko elektronik lagi dan beli IC itu lagi. Beli IC yang itu maksudnya, nggak pakai lagi. Pemirsa, IC-nya udah saya lepas. Dan ternyata untuk
saat ini IC-nya kelihatan rusak banget. Tuh, kakinya compes tuh, compes atau petal atau ya rusak nih akibat ledakan arus listrik yang sangat besar pemirsa. Akhirnya kakinya bisa sampai meleleh kaki IC-nya. Tuh, karena ini rusak akhirnya sikring langsung putus. Sikring yang langsung putus ini dia. Tuh, di dalamnya udah nggak ada kabelnya lagi. Jadi dua komponen ini harus saya ganti dengan yang baru pemirsa. Saya tadi habis pergi ke toko elektronik untuk beli komponen dan saya dapetin komponen yang nilainya sama, tipenya sama juga, ICE 3BR 0665J, tapi biasanya disebut 3BR gitu, 3BR 0665J gitu. Yang ini adalah yang baru. Terus ini tuh, ini fuse yang baru, masih ada kabelnya. Sekarang saya mau bandingin sama yang lama pemirsa. Yang baru sebelah kanan, yang lama sebelah kiri. Tuh, kaki nomor 3 dan 4 nya kelihatan beda banget kan. Yang ini udah meledak. Setelah saya pasang, saya bakal balik lagi ke pemirsa. Dan setelah beberapa menit akhirnya udah saya pasang IC yang baru, ICE 3BR0665J. Nggak fokus ya. Nah tuh, 3BR0665J. Udah saya pasang yang baru pemirsa. Sekarang kakinya nomor 3 dan nomor 4 bagus kan. Terus sikring yang putus juga udah saya ganti, 250 volt 2 ampere. Tinggal saya tunggu beberapa puluh menit, bisa jadi 15 sampai 20 menit nanti. Setelah itu baru kita cek pemirsa. Kira-kira kita tes kira-kira berhasil apa enggak. Setelah beberapa puluh menit akhirnya nggak sabar juga pengen tes nih, bisa apa enggak ya pemirsa. Saya mau matiin dulu lampu lighting saya, terus saya colokin steker dari TV ini ke arus listrik 220 volt. Kira-kira gimana hasilnya. Semoga nggak ada yang meledak lagi. Bismillah. Iya, nggak ada yang meledak pemirsa. Coba kita lihat. Iya, TV-nya hidup. Hihi. Tuh, hidup kan. Coba kita ulangin dari awal ya pemirsa. Kita lihat dari depan. Bismillah. Saya colokin ke arus listrik 220 volt stekernya. Tuh, di sini lampu standby-nya hidup. Dan iya, hidup. Tinggal saya cari. Oh, touchscreen pemirsa, tombolnya ternyata nih. Ih, norak deh. Di sini nih. Di sini adalah touchscreen, ini source, menu, volume, kemudian CH dan power. Ya, kita ngaturnya dari situ aja deh. Sekarang ini kan source-nya AV ya. Sekarang saya udah hidupin STB. Sekarang saya udah siapin STB maksudnya. Sekarang STB-nya saya colokin ke arus listrik 220 volt. STB-nya sekarang hidup, lagi booting. Beberapa detik lagi kita bakal ngeliat ada gambar. Ya, saya matikan karena mengandung copyright. Saya cari dulu channel yang nggak mengandung copyright. Nah, sekarang saya udah dapet channel yang bebas copyright untuk saat ini. Ada TV Kepri pemirsa, ini TV lokal di tempat saya, di daerah domisili saya ya. Ada di Tanjung Pinang, Bintan Island, Indonesia, Kepulauan Riau. Pemirsa,
saya mau tes dulu TV ini sampai sekitar beberapa jam. Kalau misalnya nggak ada gangguan apa-apa, langsung dibalikin ke yang punya aja. Tapi kalau misalnya ada gangguan apa-apa, nanti bakal saya review lagi, bakal saya bikin video lagi, bakal saya tunjukin ke pemirsa dan saya upload di channel Anisus Wibowo. Dan untuk saat ini, beginilah cara memperbaiki TV Samsung. Ininya berapa tadi ya? Ada di belakang deh. Tadi udah saya tunjukin ke pemirsa. Nanti saya kasih tahu lagi deh di deskripsi. Yang jelas pemirsa, cara memperbaiki TV Samsung ini seperti yang saya tunjukin dari awal video sampai akhir video nanti. Di situ ada sekring yang rusak dan ada komponen yang rusak. Dua komponen itu harus diganti. Semoga dua komponen itu harus diganti. Setelah penggantian dua komponen itu, nah TV-nya kembali normal. Gambarnya jernih banget pemirsa kalau misalnya mau ngelihat channel yang lain. Cuman saya nggak tunjukin channel yang lain karena apa ya? Karena saya nggak nunjukin channel yang lain karena channel yang lain copyright. Baiklah pemirsa, terima kasih sudah menonton. Gitulah cara memperbaiki TV Samsung LED yang rusak mati total. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Bye-bye.